Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Biasa ke-23, 3 November 2024, yang ditayangkan melalui YKB TV, diselenggarakan oleh GKI Gading Indah, Jakarta. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 5 sore, dan 7 malam. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Umat terkasih, Mazmur pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-7 menyatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Marilah kita datang kepada Tuhan seraya mengangkat tembang syukur atas kasih setia dan pertolongannya yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Sembah ya Tuhan, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih
mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Kristus, kita meyakini bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Umat terkasih, seiring berjalannya waktu, dunia semakin melihat betapa pentingnya mengasihi sesama. Sejak dini, manusia diajarkan memberi bantuan, berbagi makanan, serta menolak tindakan rasisme. Hal itu sungguh sangatlah baik. Akan tetapi, sebagai orang percaya, panggilan kita tidak hanya mengasihi sesama, tetapi mengasihi Tuhan Allah. Bahkan Yesus mengatakan, mengasihi Tuhan Allah merupakan hukum yang utama dan pertama. Jadi, sudahkah kita berupaya mengasihi Tuhan Allah kita? Mari merenungkannya. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kasih, ampuni kami yang kerap kali hanya fokus mengasihi sesama. Kami lupa bahwa kami pun dipanggil untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Tolonglah kami ya Allah, mampukan kami untuk menghidupi kedua hukum ini dengan sungguh-sungguh, sehingga melaluinya Allah dikasihi dan dimuliakan. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasihi
saat ini dengarlah berita anugerah yang diambil dari Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai 14 menyatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita telah ditebus oleh Kristus, mari kita bawa diri ini untuk melayaninya sebagai wujud kasih kita kepadanya. Karena dosa kita telah dihapus, mari kita menyambutnya dengan sukacita. Biarlah sukacita menjadi kekuatan bagi kita untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, juga mengasihi sesama tanpa henti. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh, Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega.
tercurah roh ilahi dari sorga yang cerah. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Lihat uang kebenaran tampak indah berseri, sudah hadir kehidupan dalam gurun yang sepi. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Dalam komitmen mengasihi Allah Sang Sumber Kasih, marilah kita membuka hati bagi firman-Nya yang memperlengkapi dan meneguhkan hidup kita. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang mengikut sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Sang Pemilik kehidupan yang memberikan kami hari untuk dijalani, bahkan memberikan kami sukacita dan kegembiraan untuk kami rayakan, serta Allah yang juga terus bekerja dalam segala hal mendatangkan apa yang baik dan melimpahkan berkat. Kasih-Mu kepada kami, itulah yang kami yakini. Dan biarlah kami juga menjadi umat yang mengasihi Engkau di dalam sepanjang kehidupan kami, dengan setia, dengan tekun, dengan rindu untuk terus menjadi dekat dengan Engkau. Kini kami akan membuka Alkitab, dan biarlah kami juga membuka telinga kami untuk mendengarkannya ketika firman-Mu dibacakan ayat demi ayat. Bahkan biarlah kami juga terlebih-lebih membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar apa yang Engkau hendak sampaikan kepada kami
dalam ibadah pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan pasal 6, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Inilah perintah, baik ketetapan maupun peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dengan demikian, seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan kamu akan hidup lama di sana. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup
dengan hati jujur ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. Berbahagialah orang yang tak bercerai hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat 14. Namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Markus, pasalnya yang ke-12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-34. Lalu, salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel. Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Lalu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Umat yang dikasihi Tuhan, mengasihi adalah sebuah tema atau bahkan bahan diskusi, pengajaran, pengertian, bahkan praktek yang sudah biasa dan bahkan tentu sering kita lakukan, bukan? Apalagi ketika kita bicara tentang kehidupan kita bersama dengan orang-orang lain. Kita diajar untuk mengasihi, diajak untuk juga menerapkan kasih itu kepada siapapun dan dimanapun. Dan tema kita pada pagi hari ini berbicara mengenai mengasihi Tuhan Allah sebagai sebuah hal yang kembali digemakan dari dalam Alkitab, baik melalui apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan sampaikan, dan juga melalui apa yang kita dengarkan dari dalam kitab Ulangan Perjanjian Lama yang Tuhan Yesus sendiri kutip. Mengasihi Allah menjadi sebuah hal yang penting dan mendasar dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mungkin sekali dua kali mendengar atau bahkan berkata bahwa yang penting sih hidup kita baik sama orang lain. Soal beriman, soal agama, atau soal ibadah, ya itu sih yang kesekian. Namun apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari dalam pembacaan Markus kita pada saat ini mengingatkan kita terhadap sebuah hukum yang utama dan yang pertama. Bahwa sebelum kita bicara tentang hidup yang mengasihi orang-orang lain, maka mengasihi Allah menjadi sebuah landasan kehidupan kita. Mengasihi Allah yang kita lakukan bukan hanya sekedar pada saat kita menjalankan ibadah-ibadah kita. Mengasihi Allah bukan hanya sekedar terbatas pada saat kita menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Dia. Mengasihi Allah bukan hanya terbatas ketika kita ingat untuk mengasihi Allah. Tapi mengasihi Allah, Tuhan Yesus katakan bahwa kita perlu lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Dan Tuhan Yesus menggemakan apa yang dari dalam Ulangan sampaikan. Bahwa itu adalah sebuah perintah terutama yang harus didengarkan. Dengarlah, hai orang Israel. Dengarlah. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika ibu bapak saudara-saudari pada saat ini mencoba untuk mendengar sesuatu, apa yang ibu bapak saudara-saudari dengar? Kita mau hening sejenak, saya akan berhenti berbicara beberapa detik, memberi kesempatan kepada ibu bapak, saudara-saudari dimanapun berada, coba dengar suara-suara apa yang ada bersama dengan ibu bapak, saudara-saudari. Bersama saya di sini, saya mendengarkan suara gemuruh AC. Dan ada suara-suara dari beberapa peralatan yang berseliweran. Mungkin di tempat ibu bapak saudara-saudari ada suara AC juga. Atau mungkin ada suara kegiatan yang ada di rumah. Atau bahkan suara lalu lalang di jalan. Atau mungkin suara keran air yang terbuka. Suara pembicaraan yang mungkin ada di tempat kita atau bahkan dari rumah tetangga atau dimanapun ibu bapak saudara-saudari ada. Sebelum saya berbicara tentang memberi waktu sejenak kepada ibu bapak saudara-saudari mendengar suara-suara itu, saya sih rada yakin dan menduga ibu bapak saudara-saudari tidak terlalu memperhatikan bahwa ada suara-suara itu. Atau bahkan kalaupun mendengar suara-suara itu ya hanya menjadi suara-suara yang lalu lalang begitu saja tanpa punya sebuah makna buat kita. Dan memang seperti itu bukan? Di dalam kehidupan yang kita jalani dalam keseharian kita ada begitu banyak suara yang kita dengarkan. Ada banyak suara yang bahkan kita sampaikan, kita ucapkan dan kita hasilkan.
Ada banyak suara yang beredar di sekeliling kita, suara-suara yang asing, suara-suara yang familiar dengan kita, suara-suara yang menyenangkan dan suara-suara yang tidak menyenangkan. Tapi tidak semua suara-suara itu kita perhatikan dan kita simak, bukan? Kita hanya akan memilih suara mana yang menarik buat kita. Begitu juga mungkin pada saat kita mendengarkan sebuah khotbah, ada khotbah-khotbah yang memang kita benar-benar dengarkan dan kita renungkan. Tapi ada khotbah-khotbah yang mungkin kita pikir kadang-kadang bosan dan kita anggap sesuatu yang ya sudah kita tahu dan sudah kita kenal dan akhirnya berlalu begitu saja. Pada hari ini Tuhan Yesus di dalam Markus mengingatkan kepada kita tentang sebuah perkataan. Dengarlah, hai orang Israel. Untuk kembali menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Ulangan. Shema Israel, dengarlah. Apakah memang itu baru pertama kali orang-orang Saduki yang ada bersama Tuhan Yesus dan para murid mendengar tentang ajaran mengenai kasih? Tentu tidak. Ketika di dalam Ulangan dicatat tentang dengarlah hai orang Israel, apakah itu baru pertama kali kemudian disampaikan? Tentu tidak. Tapi kenapa? Kemudian Tuhan Yesus mengulang sebuah kalimat, dengarlah hai orang Israel, sebelum kemudian dia berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah. Karena Tuhan Yesus kembali ingin mengingatkan tentang sebuah ajaran yang utama dan pertama seperti yang ditanyakan pada saat itu. Bukan hanya sebagai sebuah ajaran yang sambil lalu, menjadi sebuah suara pengajaran yang berlalu begitu saja lalu dilupakan. Tapi Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang memang harus diberi lebih perhatian. Mengingatkan tentang ajaran mengasihi Allah. Ibu bapak saudara-saudari mengikuti ibadah pada saat ini. Maka saya sih bisa menyatakan bahwa saya yakin ibu bapak saudara-saudari mengasihi Tuhan. Karenanya ibu bapak saudara-saudari beribadah pada Tuhan. Atau mungkin ibu bapak saudara-saudari sedang belajar untuk mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan. Namun mari kita kembali merenungkan Shema Israel. Dengarlah sebuah panggilan, pengingat, dan bahkan ajaran yang Tuhan Yesus mau tekankan tentang sebuah hal yang utama dan pertama. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya pada sekedar saat kita beribadah, saat kita menyanyikan lagu-lagu kita, pada saat kita beraktivitas dan juga bertemu dengan banyak orang di dalam berbagai kegiatan-kegiatan kita di gereja, baik online maupun onsite. Namun tema kita pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi Allah dalam hubungan kita secara pribadi dengan Dia? Ketika tidak ada orang lain, ketika bahkan tidak ada ibadah yang bisa kita ikuti, ketika bahkan tidak ada orang yang melihat kita apapun yang kita lakukan, apakah juga kita punya sebuah kerinduan untuk datang kepada Allah, berbicara dengannya, berkomunikasi dengannya, dan menjadi semakin dekat? Saya punya suami, dan saya tinggal bersama juga dengan mama saya. Saya mengasihi mereka. Dan karena saya mengasihi mereka, saya sayang sama mereka, saya sering kalau pergi-pergi ingat mereka. Dan kangen sama mereka. Kalau pergi misalnya ada pelayanan menginap di tempat lain, lalu saya berpikir apa ya oleh-oleh yang saya bisa bawain buat mama saya. Atau juga kemudian ya cek WA dan kemudian nanyain kabarnya mama saya, kabar suami saya, karena saya ingin sekalipun terpisah oleh jarak dan tempat, ada sebuah relasi, ada hubungan yang tetap dapat saya miliki bersama mereka. Istilahnya nih, ketika saya sayang sama mereka, itu bikin saya kangen, bikin saya rindu, bikin saya mau ketemu sama mereka. Saat kita katakan kita mengasihi Tuhan Allah kita,
Seberapa rindunya kita kepada Allah secara pribadi, secara personal. Ketika tidak ada orang lain, apakah kita juga masih berdoa kepada Tuhan? Saat tidak ada lagu-lagu yang dapat mengiringi kita untuk bernyanyi, apakah hati kita juga kemudian membuat kita rindu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan? Jika kita katakan, ibu bapak saudara-saudari katakan, oh iya, maka saya katakan, terberkatilah ibu bapak saudara-saudari. Namun jika ibu bapak saudara-saudari merasa, oh belum, maka apa yang disampaikan oleh firman pada saat ini mengajak dan mengingatkan kita. Mengasihi Tuhan Allah adalah sebuah hal yang digemakan, disampaikan, diperdengarkan kepada kita. Setidaknya kembali pada saat ini. Bukan sebagai sebuah suara yang sambil lalu untuk kemudian kita lupakan, tapi menjadi panggilan dan pengingat kepada kita untuk punya sebuah hubungan dan kedekatan yang lebih dengan Tuhan. Untuk membuat kita menjadi orang-orang yang rindu untuk terus melangkah pada Tuhan, mendekat kepada Dia, mencari Dia, ingin berbicara dengan Dia. Dan ketika kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka apapun yang orang lain dan sampaikan kepada kita, kita tahu bahwa ada cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kitab Ibrani mengatakan kita ini sebenarnya gak layak. Kita gak layak untuk datang kepada Allah. Tapi karena Kristus datang ke dalam dunia menjadi seorang imam besar yang agung. Imam besar yang datang ke dalam dunia bukan untuk meminta yang lain membawa pengorbanan. Tetapi justru imam besar yang datang ke dalam dunia untuk berkorban. Sehingga kita menjadi layak untuk beribadah kepada Allah. Sebuah kelayakan yang Ia berikan karena Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kitab Ulangan tidak tiba-tiba berbicara tentang, hai dengarlah, kasihilah Tuhan Allahmu. Tetapi berbicara tentang apa yang Tuhan sampaikan dengan ketetapan dan peraturannya. Itu karena Allah sedang melakukan banyak hal untuk membuat umat menjadi dekat dengan Dia. Dan mengasihi Allah bukan sekedar bahwa kita berbicara atau kita hafal atau bahkan kita membaca atau bahkan menjalankan perintah-perintah firman Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan. Namun ketika kita bersama menghayati bahwa kita melakukan semuanya itu karena kita mau mengasihi Tuhan. Ibarat kata, kalau kita mengasihi orang tanpa disuruh, kan kita juga lakukan hal itu untuk membuat orang yang kita kasih menjadi gembira. Ketika kita katakan bahwa kita mengasihi Allah, maka tanpa kemudian kita ditakut-takuti dengan soal neraka, soal hukuman, soal tidak diberkati jika tidak melakukan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk punya kerinduan melakukannya karena kita sayang pada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam ajaran Tuhan Yesus yang kembali kita dengar, kita baca dan kita renungkan ibu bapak saudara-saudari pada hari ini. Mari kita merenungkan bahwa mengasihi Allah adalah sebuah panggilan buat kita. Sebuah ketetapan, tetapi juga terutama sebuah wujud cinta kasih Allah kepada kita yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Bahwa Allah punya kerinduan untuk mendekat kepada kita. Allah punya kerinduan berbicara kepada kita agar kita mendengarnya. Allah punya kerinduan menjadi Allah yang ada dan hadir bagi kita. Karenanya, dalam kehidupan kita di hari ini, bahkan dalam hari-hari ke depan, mari kita punya sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang memang membuat kita terus menjadi rindu dan bahkan mengusahakan kerinduan itu
untuk terus mendengar apa yang Allah sampaikan, bahkan berbicara dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia, berdoa kepadanya, menaikkan lagu-lagu pujian kita, menyembah Dia, dan terutama menyatakan kepadanya bahwa inilah aku, ya Allah, umat-Mu, anak-Mu yang telah Engkau kasihi, dan kami juga mau terus mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Semoga ibu bapak saudara-saudari punya sebuah kerinduan yang besar di dalam kehidupan yang terus-menerus dan bahkan berulang-ulang kita bicarakan, kita ceritakan kepada orang-orang lain betapa kita mengasihi Allah dengan kesadaran Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta isi dunia, yang memberi kehidupan kepada makhluk semesta. Percaya kepadamu, Tuhan Yesus penebus, Kau menyerahkan dirimu, menanggung siksa dan celah, mati dan bangkit bagiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, ku percaya kepadamu, Roh Kudus penolongku, yang memberi inspirasi, menjernihkan suara hati, membimbing setiap hari. Ku berbakti kepadamu di dalam gerejamu, dan melayani sesama di dalam kasih sayangmu dengan segenap hatiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, aku
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami percaya padamu. Dan iman percaya itu biarlah kami pegang terus di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami gaungkan di dalam ibadah kami pada saat ini, namun kami kerjakan bahwa kami percaya padamu. Rasa percaya yang kami miliki karena kami tahu, kami sadar, kami mengerti, dan bahkan terutama kami mengalami kehadiran-Mu dengan cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Sertailah setiap umat-Mu ya Tuhan, umat-Mu yang mengasihi Engkau dimanapun berada. Di dalam setiap kondisi yang dialami, di dalam berbagai perjalanan kehidupan, bahkan di dalam semua kegembiraan dan kesedihan, dalam semua kekuatan dan kelemahan, di dalam semua hari-hari hidup yang dijalankan oleh umat-Mu. Tuhan, temani umat-Mu. Jamahlah setiap umat-Mu dengan cinta kasih-Mu. Bahkan, pakailah setiap umat-Mu juga untuk menunjukkan cinta kasih itu kepada banyak orang. Dan ketika umat-Mu dapat mengasihi diri mereka sendiri sebagai pribadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan gereja-Mu yang tersebar di dalam dunia ini, baik pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam ruang-ruang digital maupun juga di dalam ruang-ruang pertemuan secara nyata. Engkau ya Tuhan yang kiranya terus beserta, agar setiap para pelayan terus mengasihi Engkau dan bahkan dapat menjadi kesaksian dan berkat untuk menunjukkan kasih-Mu kepada banyak orang di dalam setiap pelayanan, kegiatan, aktivitas yang gereja-Mu miliki. Engkau ya Tuhan yang juga kiranya beserta di dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Di dalam berbagai upaya yang kami jalankan di dalam negeri ini, khususnya di dalam pergantian kepemimpinan yang baru dilangsungkan dengan Presiden dan Wakil Presiden dengan segenap jajarannya yang baru. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, yang dapat memperjuangkan apa yang baik untuk memajukan negeri ini bersama-sama, keluarga, teman dan sahabat, serta juga bahkan orang-orang yang bersama dengan mereka yang memberikan dukungan, biarlah mengupayakan segalanya untuk kepentingan negeri ini secara utuh, menyeluruh. Kami berdoa agar keadilan dan keamanan di negeri ini dapat semakin nyata. Kami berdoa juga untuk proses pilkada yang akan dilangsungkan di berbagai tempat di Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau yang juga menyertai dan mengurapi setiap para wakil dan juga setiap panitia dan bahkan juga setiap para pemilih, agar kami dapat belajar berdemokrasi dengan cara-cara yang baik. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa doa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar doa kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan juga sempurnakan doa kami melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah Sang Kasih melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing.
Mari berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Dalam rasa syukur, kami bawa persembahan kepadamu. Kiranya melalui persembahan ini, karya kasih Allah terus dipersaksikan bagi mereka yang membutuhkan tompangan. Gerakanlah juga hidup kami untuk mewartakan kasih-Mu bagi sesama sebagai bentuk cinta kami kepada Allah. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Umat terkasih, kasih Allah terbukti sangat besar dan luas bagi kita. Maka sambutlah kasih itu dengan penuh syukur, seraya berkomitmen mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup
hamba Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.